Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa yang Bapak banggakan dan luar biasa, hari ini kita akan belajar aplikasi dan latihan hukum Newton yang sudah dipelajari pada minggu kemarin. Baik, yang pertama yaitu aplikasi dan latihan hukum Newton. Yang pertama, tentukan besar gaya normal yang bekerja pada balok yang terletak di antara benda datar. Jika massa balok sebesar 5 kg dan percepatan gaya gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Tentukan gaya normalnya. Yang pertama, ketika baloknya diam, gambarnya seperti ini. Yang kedua, ketika baloknya ditekan ke bawah sebesar 150 Newton. Nah, jadi gambarnya ditekan, ini sebesar P 150 Newton. Yang ketiganya, ketika balok diangkat, diberi gaya sebesar 200 Newton. Jadi ada balok diangkat naik ke atas 200 Newton. Nah, jadi untuk menyelesaikan berapa besar gaya normal, yang pertama kita tentukan menggunakan hukum 1 Newton. Tetapi kita harus cari dulu arah-arah gaya yang bekerja. Pada balok yang diam ini, gaya yang bekerjanya ini naik ke atas, ini namanya N. N itu gaya normal. Kemudian gaya yang menuju ke arah pusat bumi ini namanya berat benda W ya. Jadi pada balok diam ini ada dua gaya normal N dan W. Sehingga untuk menyelesaikannya kita gunakan hukum 1 Newton. Sigma F sama dengan 0. N ya, N dikurangi hukum 1 Newton, sigma F N dikurangi W sama dengan 0. Jadi gaya di sini yang bekerja antara N dan W saling berlawanan, sehingga ketika ditanyakan N sama dengan W ya, W itu adalah berat benda. Berat benda rumusannya adalah massa kali percepatan gravitasi bumi G ya, sehingga 5 kali 10. Jadi hasilnya gaya normal pada balok diam sebesar 50 Newton. Selanjutnya pada B, di sini arah baloknya ditekan, ini ada gayanya arahnya ke bawah, sehingga gaya yang lainnya adalah ini gaya normal, tetap naiknya ke atas ya, tegak lurus. Kemudian ada gaya berat benda arahnya ke bawah. Nah, di sini ada berapa gaya? Di sini gayanya ada 3 ya, N, W, dan P. Kita gunakan sama hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Nah, di sini arah-arah gayanya yang searah adalah N dan P dan W adalah searah. Jadi N ini positif ke atas dikurangi W dikurangi P karena arahnya berlawanan. N dikurangi WP. Jadi kita pindah ruas, N-nya, W-nya jadi positif, P-nya jadi ditambah. NW ditambah P. Ingat kalau W itu rumusannya adalah massa kali percepatan gravitasi bumi ditambah dengan gaya tekan ke bawah P. Jadi kita masukkan nilainya 5 kali 10 ditambah 150. 5 kali 10, 50 ditambah 150. Jadi N-nya adalah 50 ditambah 150, 200 Newton. Selanjutnya yang C ya, kita tentukan arah gayanya sama juga. Yang pertama ada gaya normal, kemudian ada gaya berat benda ya, W arahnya ke bawah. Nah, berarti hukum 1 Newtonnya adalah sigma F sama dengan 0. Nah, di sini antara P dan N searah, W-nya berlawanan. Sehingga N dikurangi W ditambah P ya, karena ini N positif, P juga positif. Sehingga ketika ditanyakannya N gaya normal adalah W dikurangi P ya. N dikurangi P karena ini jadi positif. Jadi N sama dengan W-nya jadi positif, P-nya jadi negatif. Jadi M kali G dikurangi P. Kita masukkan nilainya 5 kali 10 dikurangi P-nya 200. Jadi 50 dikurangi 200. Hasilnya negatif 150 Newton. Negatif ini menunjukkan bahwa arahnya adalah ke bawah untuk gaya normal. Baik, nomor 1 sudah. Selanjutnya yaitu soal tentang dua balok yang tergantung pada katrol. Soalnya seperti apa? Nah, ini ada dua buah balok diikatkan dengan tali melalui katrol licin. Massa masing-masing balok
sebesar M1 2 kg dan M2-nya 8 kg. Jika percepatan gaya gravitasi bumi sebesar 10 meter per second kuadrat, tentukan percepatan balok yang jatuh, kemudian gaya tegangan balok tersebut. Nah, kita diketahui dulu apa saja. Kita ketahuinya adalah M1 2 kg. M1 2 kg berarti W-nya, berat bendanya 2 kali 10, 20 Newton. M2-nya 8 kg berarti berat benda W2-nya adalah 80 Newton. Ya, ingat G-nya itu 10. Yang ditanyakan percepatan A dan B-nya gaya tegangan tali. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Karena ditanyakan percepatan, jadi yang berlakunya adalah hukum 2 Newton. Seperti apa hukum 2 Newton? Sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita tanyakan adalah nilai A. Jadi kalau ditanyakan nilai A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, ini adalah kata kuncinya. Nah, berarti karena sigma F dibagi M, kita cari jumlah gayanya apa saja pada balok tersebut. Nah, maka kita harus gambarkan arah-arah gaya apa saja yang bekerja pada balok tersebut. Ya. Oke, yang pertama, pada balok pertama yang bekerjanya adalah gaya tegangan tali dan berat benda. Arahnya ke bawah, gaya tegangan tali ke pusat tarikan. Ini W1. Di sini tidak ada gaya normal karena ditarik ya, tidak ada bidangnya. Kemudian pada balok 2, ini balok 2, gaya yang bekerjanya sama, gaya tegangan tali karena ditarik oleh tali, kemudian gaya berat benda, arahnya ke bawah. Bisa kita lihat karena balok 2 lebih besar, kemungkinan bendanya akan jatuh ke arah W2, sehingga W1 ini akan naik ke atas, sehingga sigma F-nya di sini ada 4, T gaya tegangan tali balok 1, gaya tegangan tali balok T2, kemudian berat benda W1 dan berat benda balok W2. Kita bisa lihat berarti di sini yang besarnya adalah W2 ya, W2. Sehingga untuk menyelesaikan ketika ditanyakan percepatan bendanya adalah pakai A sama dengan jadi jumlah gayanya di sini W2 dikurangi W1 karena W2 ini arahnya berlawanan. Ini naik ke atas, ini naik ke bawah. W2 ke bawah, W1 ke atas, jadi berlawanan. Jadi W2 dikurangi W1. Masanya jumlah dari kedua. Jadi M1 ditambah M2. Ya, gampang. Nah, kita masukkan nilainya. W2-nya seperti yang diketahui 80 dikurangi 20 sehingga dibagi 8 ditambah 2. 80 dikurangi 20 sama dengan 60. 8 tambah 2 10. Jadi 60 dibagi 10 berapa hasilnya? Nah, 6 ya. Jangan lupa satuannya 6 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya yang ditanyakan adalah gaya tegangan tali. T, gaya tegangan tali berarti di sini kita lihatnya salah satu balok saja. Nah, ya, di sini ada TW1 dan TW2. Jadi kita lihatnya di arah gaya W1 saja. Kita pakai rumusan F sama dengan M kali A. Jadi gaya tegangan tali di sini sama dengan M. Bagaimana untuk mencari gaya tegangan tali? Nah, karena antara T dengan W1 berlawanan, T dikurangi W1 sama dengan M1-nya, M1 kali A ya. M1 kali A. Sehingga kalau ditanyakannya T adalah W1 ditambah M1 dikali A. Berapa hasilnya? Kita masukkan nilainya. W1-nya adalah sebesar 20 ditambah M1-nya 2, kemudian dikali A-nya. A-nya lihatnya di soal A, 6. Jadi 2 kali 6. Jadi hasilnya 20 ditambah 2 kali 6, 12. Berapa? Nah, berarti hasilnya 32 Newton. Demikian pembahasan soal. Kita akan menuju ke soal latihan.